Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bu Guru. Bagaimana kabarnya? Bu Guru harap semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran tematik. Hari ini kita tidak terasa ya sudah di penghujung tema, yaitu di tema terakhir tematik 4I yang akan membahas mengenai kayanya negeriku. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk pada pembahasan subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia. Hari ini kita akan belajar pada 3 poin. Poin yang pertama yaitu mengidentifikasi berbagai sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang kedua, menjelaskan keadaan lingkungan sekitar. Dan poin yang ketiga yaitu melakukan wawancara tentang kekayaan hayati di lingkungan sekitar. Tahukah kalian bahwa pembangkit listrik panas bumi atau yang biasa kita singkat PLTPB terbesar di Indonesia itu berada di Garut, Jawa Barat. Nah, ada 3 buah pembangkit listrik tenaga panas bumi di daerah Garut, yaitu PLTPB Darajat, PLTPB Kamojang, dan PLTPB Gunung Salak. Apa yang dimaksud dengan PLTPB? Nah, mengapa PLTPB dijadikan sebagai sumber energi terbarukan? Lalu manfaat apa saja yang dapat kita dapat dari sumber energi tersebut? Mari kita cari informasi mengenai berbagai sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Sumber energi adalah semua yang ada di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Sumber energi dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang terus-menerus di alam dan jika berkurang dapat dipulihkan kembali. Sedangkan sumber energi tak terbarukan merupakan sumber energi yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Berikut merupakan tabel sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. Sebagai contoh, sumber energi terbarukan yaitu energi panas bumi. Nah, asal sumber energi itu bersumber dari batuan panas dan sumber air panas bumi di pegunungan. Serta pemanfaatannya, uap panas dari dalam bumi dimanfaatkan untuk memutar turbin. Yang kedua yaitu sumber energi tidak terbarukan. Sebagai contoh, yang pertama ada energi minyak bumi. Asal sumber energi yaitu berasal dari hewan dan tumbuhan yang mati dan terpendam dalam tanah hingga jutaan tahun. Pemanfaatannya yaitu minyak bumi diolah menjadi berbagai bentuk bahan bakar dan bahan kimia. Contohnya yaitu bensin, solar, aftur, minyak tanah, dan aspal. Sekarang kalian lengkapi tabel sumber energi terbarukan dan tidak terbarukannya ya. Baiklah anak-anak, sekarang perhatikan gambar berikut. Manakah kegiatan pada gambar berikut yang memerlukan listrik? Gambar 1, 2, atau 3? Ya, jawabannya yaitu gambar 1. Karena seorang anak laki-laki yang sedang belajar memerlukan cahaya dari lampu yang lampu sendiri memerlukan energi listrik. Nah, sudah kita ketahui bahwa listrik ini sudah menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan kita sehari-hari. Hampir setiap saat kita berhubungan dengan listrik karena kita banyak menggunakan alat elektronik untuk mempermudah pekerjaan. Selain kekayaan sumber energi yang sangat melimpah, Indonesia juga merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki terbagi atas sumber daya alam hayati dan non-hayati. Lingkungan dan manusia memang tidak dapat terpisahkan. Segala sesuatunya telah tersedia di lingkungan. Tugas manusia untuk memanfaatkan lingkungan dengan bijak. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan mempengaruhi kehidupan kita. Berikut merupakan fungsi lingkungan bagi manusia. Yang pertama yaitu lingkungan sebagai tempat tinggal, lalu yang kedua lingkungan sebagai tempat mencari makan, dan yang ketiga lingkungan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan manusia. Lingkungan mengandung sumber daya alam yang dapat manusia manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalian telah belajar bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat dengan mudah kita jumpai di pasar. Bacalah teks tentang kegiatan di pasar terapung berikut. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk pada pembelajaran 2. Lingkungan tidak hanya menjadi tempat tinggal kita. Lingkungan menyediakan segala yang kita butuhkan. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan.
Kebiasaan memelihara lingkungan haruslah dibiasakan sejak dini. Berikut adalah sebuah kisah yang menginspirasi kita untuk memelihara lingkungan sejak dini. Nah, anak-anak, itulah kisah mengenai hak dan kewajiban. Nah, jadi dapat kita simpulkan, hak adalah sesuatu yang diterima atau yang diperoleh setiap orang. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak dan kewajiban harus seimbang. Hak yang diperoleh harus disertai dengan kewajiban. Tidak boleh hanya menuntut terpenuhnya hak saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anak, materi kita hari ini Bu Guru cukupkan. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat mudah kalian pahami ya. Amin. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.